Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Untuk kehidupan, nafas, untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan, keperluan kami. Bahkan hari ini lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau, kuasai ruangan ini, serta ruangan hati kami yang terdalam. Berkati kami, nasihati kami Tuhan. Tegur, angkat, bahkan urapi kami semua di tempat ini. Lawat kami pribadi, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang mengundang saya. Juga tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Buka Alkitab kita. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6. Kita baca terlebih dahulu ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah mendapatkannya dan berkenan, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. It was a threat. Ini adalah satu ancaman. Ancaman di dalam kehidupan orang percaya, khususnya yang hidup pada zaman itu adalah Daniel. Hari-hari ini kita juga bisa melihat ada ancaman yang datang. Dan ancamannya tidak main-main, saudara. Ini bicara tentang krisis ekonomi yang bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi sudah global. Dan bukan hanya krisis ekonomi saja, tetapi krisis kemanusiaan. Peperangan yang terjadi di mana-mana, dan khususnya kita melihat para pengungsi yang dari satu negara, Suriah, berbondong-bondong, mereka pergi ke Eropa. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena ke depannya mungkin bicara tentang kesehatan, sandang, pangan, papan. Hari ini aja kita lihat bagaimana Indonesia juga kena imbas dari itu. Kita tidak tahu kapan ini berakhir atau sedang mulai atau sudah di tengah. Tapi ada satu kata yang sama. Ini adalah ancaman. Ternyata ancaman itu bukan hanya hadir pada masa sekarang, masa dahulu pun sama. Tetapi kalau kita melihat di ujung cerita, ternyata ancaman itu
berubah dan dirubah oleh tangan Tuhan. Amin, saudara. Dan kesempatan yang sama juga pasti kita peroleh untuk itu. Asalkan kita semua di tempat ini tetap setia, taat, ada di dalam jalur Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan, dan mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Ancaman seberat apapun yang boleh melanda hidup kita dari keluarga, rumah tangga, kesehatan, bahkan dalam pekerjaan, bisnis, karir, bahkan jodoh sekalipun. Even your study, dalam pendidikan, saya tetap yakin dan percaya Allah kita lebih kuat daripada ancaman itu. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia mampu mengatasi itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. But in fact, dalam kenyataannya kita melihat ada yang seperti itu. Oleh sebab itu, belajar dari kehidupan Daniel. Dan khususnya dari kebenaran firman. Apa yang Daniel kerjakan pada saat itu. Bukan hanya untuk mengantisipasi, tapi tetap hidup di dalam aturan main yang Tuhan tetapkan. Ini yang seringkali menjadi kekalahan bagi kita. Kita suka keluar dari aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan. Dari hukum-hukum Tuhan yang mestinya saya dan Anda di tempat ini taati dan setia. Bagaimana Daniel bisa menang di dalam ancaman yang begitu hebat? Ayat yang ke-7 katakan, para pejabat tinggi dan wakil raja itu. Siapa mereka? Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Atas kerajaan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Dan ayat yang ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi kalau 120 ditambah 3 minus 1, 122 orang. That's a big threat. Itu satu ancaman yang sangat besar. Tapi Alkitab menggarisbawahi bahwa di akhir cerita Daniel tetap diberkati Tuhan. Dan dia boleh selamat. Saya melihat wajah-wajah juga yang selamat di ruangan ini. Yang tidak pernah akan terimbas oleh segala bentuk threatening dari kuasa kegelapan. Kita adalah umat pemenang yang Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang hebat. Kita tetap bisa menang. Nah, untuk itu perhatikan kebenaran firman. Mari kita hidup di dalam firman-Nya yang hidup itu. Coba Anda lihat di ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 dari pasalnya yang ke-6, ayat yang sangat terkenal. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ancaman itu telah datang, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel was in action, sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemenangan Daniel yang saya perhatikan dan pelajari, bagaimana dia memiliki status kehidupan rohani yang mumpuni. Sekali lagi, dia memiliki satu kehidupan rohani yang baik. Oleh sebab itu hari ini, saya dan Anda juga harus meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Karena di dalam kehidupan rohani yang baik dan benar, kita juga akan bisa melihat kehidupan jasmaniah itu akan diberkati. Tapi kalau rohaninya saja sudah bobrok,
Kalau rohaninya aja sudah nggak benar gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa melihat satu kehidupan jasmaniah yang diberkati. Tapi seringkali saya dan Anda atau orang lain hanya mengejar kehidupan jasmaniah saja. Hal-hal yang bersifat keduniawian dan materialis saja. Material saja. Ini satu kesalahan. Alkitab bilang di ayat yang ke-11, Daniel tidak berlari ke satu orang pun. Padahal Alkitab katakan di situ, dia adalah pejabat tinggi. Membawahi 120 wakil raja. Dia adalah pejabat tinggi. 3 di antara mereka, salah satunya adalah Daniel. Dan dia tidak minta perlindungan siapapun. Alkitab katakan seperti biasa, dia kembali ke rumah. Dan Alkitab juga jelaskan di situ, bahwa di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia sudah buat jauh sebelum surat perintah ini dibuat. Dia sudah miliki kamar itu, tingkap-tingkap itu. Dia sudah miliki. Yang dikatakan kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan dijelaskan oleh kebenaran firman, 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, ia memuji Allahnya, dan ini yang hebat, seperti yang biasa dilakukannya, seperti tidak terjadi apa-apa. Amin, saudara. Tingkat kerohanian yang tinggi. Saya dan Anda di tempat ini juga harus mengejar tingkat kerohanian yang seperti itu. Kalau rohaninya baik dan benar, segala ancaman apapun kita katakan pasti ada Tuhan yang bela kita. Oleh sebab itu, jangan pernah abaikan dan tinggalkan ibadah yang seperti ini. Hanya karena masalah ada siaran langsung sepak bola, Pak. Kalau krisis nanti pemain sepak bola tidak akan tolong Anda. Menteri olahraga juga tidak kenal dan tidak tolong Anda, pasti itu. Siapa yang kita gantungi? Pasti Yesus Kristus. Dan dia pasti akan menolong kita. Oleh sebab itu, kalau Anda biasa beribadah di tempat ini jam 5, datang terus. Mau macet kek, mau hujan. Karena urusan kita bukan dengan manusia, urusan kita dengan Tuhan, saudara. One day, if you need Him, ketika Anda butuh Dia, Anda punya tabungan yang hebat untuk itu. Kalau beribadah juga harus memiliki satu kehidupan rohani yang baik. Kalau tepuk tangan, kita tepuk tangan, Pak. Amin. Mumpung masih bisa tepuk tangan loh. Nanti kalau udah gak punya apapun, udah gak bisa tepuk tangan. Aduh Tuhan. Saya takutnya jadi kurang waras. Begitu di BHK, amin. Gitu. Tuhan gak suruh kita begitu. Kalau dia bilang mengucap syukur dalam segala hal, bukan kita syukuri PHK-nya. Gitu. Tapi kalau kita biasa melakukan satu kehidupan rohani yang baik dan benar, itu banyak menolong kita. Persoalan apapun tidak akan pernah bisa menggeser kita dari kasih Kristus. Kalau nyanyi, saudara, mari ya, kita goyangkan tubuh kita gitu. Sebelum digoyang oleh Kristus, kita goyangkan. Kita angkat tangan kita, kita nyanyi, kita buka suara kita, mulut kita. Gitu. Pertama memang buat Tuhan, kedua buat kepentingan kita juga. Itu memompa semangat kita. Saya dengar di sini ada doa fajar. Ada doa fajar ya, Pak ya? Jam 4 kalau nggak salah ya. Ya? 4:30, ya 4 tambah 30, 4:30 gitu ya. Saya mau katakan buat saudara kalau memang ada waktu, ya, apa salahnya? Justru kita di awal-awal kita lakukan yang baik. Nanti ketika ada permasalahan, kita sudah biasa ada di dalam situasi seperti itu. Kita sudah bayar harga. Kehidupan rohani, baca Alkitab, berdoa setidak-tidaknya 1 jam.
Itu baik buat kita. Jangan hanya ada masalah baru datang ke Tuhan dengan suara yang menakutkan hati Tuhan. Tuhan. Tuhan langsung, malaikat bilang, ini pasti masalah. Kenapa? Biasanya kalau dia ada masalah baru keluar suaranya. Putus cinta baru keluar itu suara. Tuhan Yesus. Tapi pasangannya tidak pernah dia berusaha untuk bawa ke gereja. Bawa. Amin. Saya bilang sama anak saya, kalau kau nanti pacaran, hal yang pertama yang papa mau tahu, jangan buat papa menjadi musuhmu. Maksud papa, kalau kau mau pacaran, yang pertama harus kau dapatkan orang yang takut akan Tuhan. Kalau enggak, kau sedang dorong papa jadi musuhmu. Kalau pihak luar saja bisa begitu, apalagi saya dan Anda di tempat ini yang tahu bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Satu kehidupan rohani yang baik. Saya bilang sama anak saya, jangan coba-coba kenalin deh orang yang di luar Tuhan, percuma. Nanti papa cuma, jangan kaget kalau muka papa kecut. Terus papa kasih sikap yang gak enak, jangan kaget. Iya Pak, iya. Papa bilang sebelumnya, sebelum kau punya pacar, ini satu ketentuan harga mati. Biar kau belum mati tapi harga mati. Karena saya sudah lihat banyak kehidupan teman-teman saya, bahkan keluarga saya. Salah satu sepupu saya sekarang hidup dalam kesengsaraan. Dia belum mati, dia belum diambil Tuhan, tapi kehidupannya seperti ada di neraka dunia. Tiap-tiap hari nangis di rumah kerja. Kenapa? Dia sudah dilarang oleh almarhum papanya, oleh ibunya sekarang yang sakit-sakitan. Tapi dia paksa terus. Dia bilang, kalau papa gak mau, saya yang mau, saya keluar dari rumah ini. Waduh, dia ancam. Ya akhirnya dengan berat hati, mereka izinkan. Dia bilang, pasti rumah tanggaku diberkati. Aku akan menjadi saksi Tuhan untuk memenangkan dia. Apa yang terjadi? Sekarang suaminya mau memenangkan dia. Hidupnya sekarang susah, sangat susah. Berkali-kali mencoba untuk menghabisi hidupnya. Saya mau katakan buat saudara, hari ini kita tingkatkan rohani kita. Amin saudara. Mari kita berbondong-bondong untuk mencari Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Karena dia adalah kota benteng kita. Dia adalah perlindungan kita yang ajaib. Anda tidak akan pernah ditinggalkan oleh dia. Dia adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Di masa krisis kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu nampak dalam hidup kita. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan Yesus. Anda harus tetap setia dan tingkatkan keimananmu. Tingkatkan kehidupan rohani kita. Kalau memang ada doa dan puasa, kita lakukan itu. Mama saya bilang sama saya, kau sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan terhitung hari ini, kau harus melayani Tuhan sampai mati. Kalau Anda tanya kepada saya, ada tantangan? Ada. Tapi saya beruntung, karena waktu saya masih muda juga saya berusaha untuk datang ke Tuhan. Saya kerja dulu di satu klub malam. Saya jadi penyanyi, saya jadi lead vokal dari satu grup band sekuler. Saya juga MC dari satu panti pijat. Bayangkan itu. Ya. Dan ternyata di situ adalah satu tempat di mana saya bisa compare. Saya bisa bandingkan antara di dalam Tuhan dan tidak. Dan mama saya selalu bilang, meskipun kau ada di pekerjaan seperti itu, jangan tinggalkan nyanyi di gereja. Saya selalu nyanyi di gereja. Tiap hari Minggu pasti nyanyi. Gereja saya tidak sebesar ini. Gereja saya cuma ukuran 5x6, 30 meter.
Yang datang itu paling juga nggak lebih dari 30 orang. Dan 28 itu oma-oma, opa-opa umur 70. Jadi saya dan adik saya aja yang usianya cukup muda. Yang lainnya udah tua banget. Saya bilang sama mama saya mau cari gereja lain. Mama saya bilang gak usah di sini aja. Kau akan dibentuk oleh Tuhan di sini. Tuhan jangan begitu dong bentuk saya di hadapan orang tua umur 70. Masakan gak ada lagi teman sebaya gitu. Saya harus latih mereka sudah. Bayangkan. Oma-oma, opa-opa tuh lihat saya pandai suka. Ya orang kalau bisa sedikit main gitar di hadapan orang-orang yang tidak bisa main gitar pasti dibilang jago gitu. Oh dia bilang dalam bahasa Manado, oh ngana jago deh main gitar. Latih dong kita orang semua. Saya harus latih mereka yang usianya udah 60, 65, 70. Saya bilang sama mama saya protes, enggak, saya enggak mau. Mama saya bilang latih, mereka juga anak-anak Tuhan latih. Saya bilang susah melatih mereka, lemot. Itu lagunya harus dicatat. Kalau saya bilang kita pindah ke lagu baru, dia bilang aduh lagu lama aja belum diingat apalagi lagu baru. Untuk suruh bikin pecah suara lama. Dan kadang-kadang saya tidak usah bagi mereka dengan suara 1, 2, 3, sudah pecah dengan sendirinya. Kalau nyanyi lemot, Bang. Saya bilang, ayo, kuta, tuta. Tetap aja, ya mungkin tarikan. Kuta, dapat jalan. Wah ini oma kalau nyanyi begitu benar-benar gak bisa jalan. Kan dulu lagu lamanya begitu. Kuta dapat jalan sendiri. Mereka bilang, kita cuma tahu lagu itu. Ya udah kita nyanyi lagu itu. Improvisasi, 1, 2, 3. Nah ini suara 1, coba kuta, enggak dapat. Tetap aja itu mah, kuta dapat. Oma itu salah, dia jawab dengan marah. Kita pe suara sudah seperti itu. Saya mau bilang jangan nyanyi kalau begitu. Dan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun saya jumpa dengan mereka terus. Tapi di situ saya bisa melihat bahwa kehidupan rohani saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan walaupun dengan ada sedikit protes, tapi saya jalani itu. Dan saudara tahu saya berapa tahun ada di gereja itu? Hampir 20 tahun. Butek-butek di situ. Ketemunya dia lagi. Dan kalau udah 70 lebih, tiba-tiba besok ada yang mati, 1 berkurang anggota vokal grupnya. Sampai saya bilang ini Tuhan, ini pasti bisa cepat lenyap semua karena sudah tua-tua. Atau mama saya terus bilang, udah sebab itu dia sudah tua. Sebelum dia masuk surga kau latih dia. Jadi saya latih mereka terus. Dan akhirnya sampai hari ini saya melayani Tuhan. Dan saya lihat ada banyak persoalan. Tapi ketika Anda memiliki satu kehidupan rohani yang baik, Anda tetap bisa berjalan dengan kepala yang tegak. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daniel? Coba Anda lihat di ayatnya yang ke 5. Ayatnya yang ke-5 dari pasalnya yang ke-6. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saya sebut ini selain man of prayer, di substansi yang pertama, yang kedua man of integrity. Kalau jadi orang Kristen, saya percaya dengan kasih karunia. Di Jakarta sedang rame tentang hyper grace, kasih karunia overdosis, atau kasih karunia modern. Saya bukan sedang berpihak kanan dan kiri. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, karena keselamatan itu Yesus yang mengerjakan. Jauh sebelum saya hidup. Berarti saya hidup atas kasih karunia Tuhan.
Tapi yang kedua, saya juga harus yakinkan hidup saya bahwa kasih karunia itu harus dipelihara. Sama dengan kesehatan, sama dengan pendidikan, sama dengan pekerjaan, bahkan sama dengan hidup. Kita tidak bisa sembrono juga hidup. Anda lihat bagaimana Daniel hidup. Alkitab katakan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Manusia yang memiliki integritas. Kalau jadi orang Kristen, jadilah Kristen yang benar. Amin. Kalau Anda dipercaya di dalam bagian keuangan, Anda harus bisa manage itu dengan baik. Kalau Anda dipercaya sebagai wakil dari kepala atau jadi kepala, saya dan Anda di sini harus jaga itu dengan baik. Kalau saya seorang suami dari seorang istri, saya dengan status itu juga harus jaga. Bukan alasan bagi saya karena saya jumpa banyak orang. Itu alasan yang dibuat-buat. Saya terlalu banyak pujian sehingga jatuh deh gitu. Habis saya turun naik panggung. Habis gerejanya besar, yang datang keren-keren. Itu alasan yang dibuat. Saya yakin dan percaya Daniel juga sudah keren. Amin, saudara. Dengan jabatan yang tinggi seperti itu. Gitu. Dia udah keren, pasti. Dan saya tahu juga bahwa Tuhan dengan pilihannya itu pasti sangat berhati-hati. Tetapi itu juga ada bagian manusia yang harus dia kerjakan. Dan Alkitab katakan 122 orang itu tidak menemukan kesalahan. Akhirnya yang ada adalah iri hati dan cemburu, itu hal lain. Tapi Daniel jaga hidupnya dengan benar. Daniel jaga hidupnya dengan baik. Orang yang tidak akan terimbas dengan krisis adalah orang-orang juga yang mampu menjaga hidupnya dengan baik. Amin, saudara. Ketika dia bergaul dalam komunitasnya tidak mendapatkan kesalahan yang berarti. Di dalam pergaulannya dia disukai. Di dalam pergaulannya banyak teman. Bukan berarti jadi orang Kristen terus harus hidup kudus, itu beban bagi kita. Tidak. Kadang kita bilang gak enak jadi Kristen. Ada banyak anak-anak muda di Jakarta bilang itu, Pak, terlalu berat jadi orang Kristen. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Saya yakin dan percaya yang sedang berucap pasti itu kedagingan. Kalau roh itu penurut. Karena konsekuensi daripada apa yang kita lakukan itu berujung antara hidup kekal dan kebinasaan. Nah, sebelum kita menerima kebinasaan, kita dapat dulu apa yang kita tabur biasanya kita tuai. Saya suka bilang juga kepada keluarga saya, kita harus hidup benar. Kalau kita ada hutang, kita harus bayar. Kalau ada adik saya terus hutang dengan kakak saya atau adik saya yang lain, dan akhirnya mereka ya ngotot sedikit gitu. Ujung-ujungnya ternyata ada hutang yang tidak dibayar. Saya telepon adik saya yang satu, kau salah. Dia bilang memang selalu saya salah. Enggak, kau salah. Karena kau punya hutang. Iya, tapi kan dia kakak, kasih waktu. Udah dikasih waktu. Kau selalu tarsok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kau salah. Ya, tapi aku belum bisa membayar. Nah, jangan janji. Ya bagaimana dong, aku kan berusaha janji. Kalau enggak, dia enggak akan kasih. Ah, jangan hutang. Ya bagaimana dong, aku lagi enggak punya apa-apa. Manusia cari alasan tuh. Akhirnya dia bilang, ya saya nggak bisa bayar itu hutang. Ya begini, nggak usah bilang siapa-siapa. Ini uang, bayar hutangmu. Kadang kalau kita hidup untuk menjadi benar, seringkali memang
tanda kutip merepotkan. Karena kedagingan itu suka tidak terima. Kita berusaha untuk hidup menjadi kesayangan Tuhan atau kegemaran Tuhan itu nggak gampang. Tapi orang yang hidup seperti itu, yang punya integritas, hidup jujur, hidup berkenan, hidup kudus, hidup tidak bohong, hidup selalu ada di dalam kesetiaan dan ketaatan. Orang-orang yang seperti ini akan dibela oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada krisis yang terlalu besar yang tidak dia bisa lewati. Semua dia bisa lewati. Ada saja peluang yang hebat. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba Anda lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. 1, 2, dan 3. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Di dalam tempat yang berbeda dan di dalam situasi hati yang berbeda. Kita baca kebenaran firman, Daniel itu yang ada di Gua Singa. Sedangkan raja itu ada di istana. Sebetulnya siapa yang harus nangis? Daniel. Siapa yang harus ada di dalam kenyamanan, terus bisa tinggal dalam ketenangan? Raja. Tapi Alkitab bilang, raja yang tinggal di dalam istana, justru bersusah hati. Yang dipenjara, yang masuk ke dalam gua itu Daniel, yang nangis dan bersusah hati itu raja. Saya lihat ini hubungan, relationship. Kalau Anda memiliki banyak hubungan, dan hubungan Anda juga baik antar teman dan antar manusia, ketika persoalan itu datang ke dalam hidupmu, maka biasanya ada banyak orang yang akan dipakai Tuhan juga untuk menolong Anda. Tapi kalau kehidupannya seringkali jadi batu sandungan buat orang lain, orang nggak suka berteman sama dia. 4 bulan yang lalu ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya terus bilang, "Pak, saya sudah buka jadwal tahun depan, 4 bulan lalu, jadi bulan-bulan April gitu ya, Mei. Pak, Bapak juga sudah buka belum?" Saya bilang, iya rasanya istri saya sudah buka bahkan di awal tahun. Terus teman saya bilang, kok di awal tahun Pak, memang udah ada yang minta? Saya bilang, coba kita tanya istri saya. Saya tanya sama istri, gimana mah jadwal untuk tahun depan? Istri saya bilang, penuh. Dia lihat. Kenapa Pak bisa begitu? Nah, saya runut. Kalau saya diundang di satu gereja, undang di satu tempat, kita berusaha juga untuk berrelationship. Bukan hanya khotbah, terus pulang hotel. Ibadah jam 5, dibilang, Pak, 4.30 dijemput ya. 4 jam 5 kurang 5, belum turun-turun. Orang yang jemput kita udah bulak-balik, Pak, saya sudah di bawah, Pak, saya sudah di bawah. Akhirnya saya turun jam 5 kurang 2 menit. Sedangkan kita tahu Surabaya sekarang tuh lumayan macet. Sampai di sini 6 kurang seperempat. Ibadah mulai jam 5. Kira-kira nih hebatnya dia khotbah. Rasa-rasanya dia tidak memiliki satu hubungan yang baik. Kalau diundang di satu gereja, Pak, nanti datang ya Pak. Iya. Pak, hotelnya di mana ya? Terus kita bilang, wah saya kalau nggak bintang 5 nggak mau. Ada bintang 6 nggak di Surabaya?
Saya pernah diundang di satu tempat. Pak, kami nggak bisa biayai hotel Bapak loh. Oh, jadi saya tidur di mana Pak? Dia bilang, gini toh Pak, saya kasih Bapak di losmen. Pertama kaget juga gitu. Ya, tapi untung losmen, nggak los-losan, masih losmen gitu. Saya bilang oke. Dan waktu saya masuk saudara, di losmen itu malam. Waduh. Saya nggak begitu lihat karena lampunya itu 5 watt. Tapi Tuhan itu baik, kasih kemampuan ya, dia kasih penglihatan juga gitu. Udah malam, kira-kira hampir jam 12 gitu. Saya lupa itu. Waktu saya buka itu air, ternyata airnya itu hitam semua. Saya udah rada ngantuk untuk cuci muka dan untuk itu gosok gigi ke kumur gitu. Untung waktu saya mau minum, seperti ada roh Tuhan bilang, coba lihat dulu. Waktu saya lihat Tuhan Yesus. Saya telepon istri saya. Saya bilang, Ma, mereka kasih saya losmen. Istri saya bilang, hah? Nanti aku telepon itu gembala sidang. Nggak usah, Ma. Itu kan udah jam 12. Jangan ganggu tidur dia. Ya gereja itu cuma mampu kasih losmen. Ya udah kita tidur. Terus waktu saya mau tidur, waktu saya buka itu selimut, itu ada kutu busuk gitu. Kutu bangsat gitu. Lagi liwat. Ada 3-4 gitu. Kecoa. Saya bilang, oh Yesus. Saya bilang, apakah mereka yang menemani aku tidur Tuhan? Aduh. Saya telepon lagi istri saya, Ma, tahu nggak? Ada banyak kutu busuk. Aduh, keliwatan. Saya bilang keliwatannya Ma, tapi roh Tuhan bilang kalau kau tahu keliwatan mundur. Jadi kamu mau tidur di mana? Udahlah, saya tidur di luar aja. Kan saya bawa mobil dengan sopir. Udah di luar aja. Sopir saya lagi tidur, gitu. Saya bangunkan, gitu dia bang, Pak, udah mau khotbah Pak? Belum. Tuh baru juga jam 12. Terus kenapa Pak? Saya tidur di mobil. Saya tidur di mobil. Buka, dia punya kaca. Bisa tidur juga tuh. Memang asalnya juga dari orang susah. Ya kalau diangkat itu kasih karunia kan gitu. Dan yang kedua Tuhan mau saya harus jaga itu kasih karunia. Ya sambil tidur, bangun juga jam 4. Ya memang tiap 12 menit, 20 menit terbangun terus. Kayak ada kutu busuk gitu. Saya tiap 1 jam bangun. Saya bangun 4:30 jam 5. Karena ibadahnya jam 6. Saya cuci muka, saya nggak berani lagi mandi. Saya takut ya jadi manusia debu gitu. Saya beli aqua, cuci muka, gosok gigi, ya basahin rambut sedikit. Udah ibadah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tanya, saya belum pernah ditanya sama yang undang saya, Pak udah mandi atau belum? Belum pernah. Pakai minyak wangi aja yang banyak. Udah. Malah mereka bilang, Pak wangi banget, amin. Baru setelah bertahun-tahun, gembala itu pernah ngomong sama saya, Pak, saya mohon maaf loh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah kasih Bapak losmen. Saya bilang, oh iya, Pak maaf ya, udah berlalu. Ya kan, udah liwat. Zaman itu udah liwat. Dan perlu Anda tahu gitu, nggak jadi masalah buat saya. Akhirnya hubungan tetap baik. Kadang orang bilang, Pak, bisnis kelas ya. Saya bilang sama istri, enggak, saya sama istri 2. Daripada bisnis kelas, ya, lebih baik uang itu dipakai buat yang lain. Kita di ekonomi kelas.
Dan kalau dirunut-runut, kalau dihitung-hitung, kalau kita naik pesawat saudara, yang sampai dulu ekonomi kelas. Kan yang belakang dulu. Yang bisnis masih tanggung saudara. Masih di awan-awan. Kita dulu yang nyampe, baru bisnis kelas. Waktu saya diundang di Australia, 1,5 jam nggak dijemput-jemput. Saya bilang sama istri saya, kemana ini yang jemput? Istri saya telepon dan dijawab, Bu, sorry ketiduran. Aduh, dia tidur enak, kita di bandara sudah 1,5 jam. Kira-kira setengah jam, 45 menit dia nggak datang juga. Saya telepon lagi, Ma kemana? Dijawab lagi, dia jemput anak-anaknya dulu. Bayangkan. Waduh, hampir 2 jam lebih baru dia datang. Terus dia bilang, Pak, sorry Pak. Amin. Pak, nunggu nggak lama tuh. Ya kurang lebih ya. 5 menit terus ditambahin 2 jam, jadi 2 jam 5 menit. Nggak apa-apa toh Pak? Nggak apa-apa lah, ya udah kejadian. Terus saya tanya, kita nginep di mana? Ini Pak, dekat sini. Dekat mana? Ini di balik gedung ini nih Pak. Gedung puter, gedungnya udah lewat. Di mana lagi? Ini di balik gedung-gedung yang lain. Akhirnya tinggalnya di puluhan gedung yang lain gitu. Jadi dia tinggal di suburb gitu saudara, ya, di pinggiran. Dan malam-malam gitu saudara, saya lagi tidur gitu, saya dengar suara. Kan binatang Australia dengan binatang kita beda gitu loh. Saya bilang, oh Tuhan, apakah itu anjing lagi kecekik kali? Dan saya khotbah di situ, nggak boleh keluar. Ada gereja lain mau undang saya. Mereka sampai mohon, Pak Pendeta, kan Pak Yohan 3 kali, jam 1, jam 2 kan free Pak Yohan. Boleh kita undang di kaum muda, nggak dikasih? Tidak boleh. Di depan saya. Terus mereka tanya, oke kita tanya Pak Yohan sebagai yang berkepentingan. Pak, mau nggak jam 1, jam 2? Saya bilang, saya ikut gembala aja. Karena gembala yang undang, dia juga yang menghadirkan saya di tempat ini. Saya juga ikut dia. Kalau kita bersikap memiliki hubungan yang baik dengan siapa saja, saudara, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah tergerus dengan waktu. Anda akan tetap bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan bisa pakai sahabat teman-temanmu yang ada di sekelilingmu. Man of integrity. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala, kita berdoa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam bangsa kami, kota kami. Ketika kami membaca berita, ketika kami mendengar berita, sepertinya ada satu krisis yang melanda dunia. Tapi satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang tangguh, punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami. Kami sudah mendengar dan membaca kebenaran firman-Mu. Kehidupan Daniel menjadi kehidupan kami, menginspirasi hidup kami. Bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan. Kalau begitu ajar kami untuk meningkatkan kualitas kehidupan rohani kami. Justru di masa-masa pra seperti ini, sebelum krisis itu menjadi membesar, ajar kami untuk berlatih dan melatih kehidupan rohani kami. Untuk lebih dan lebih lagi berada dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ajar kami untuk memiliki integritas, menjadi manusia Kristen yang utuh, jujur, bertanggung jawab, yang tidak menjual hak kesulungan, yang tetap ada di dalam keimanan, memiliki kehidupan yang bersih di dalam kekudusan Tuhan. Itu juga yang akan menolong kami, bahkan melingkupi keluarga kami.
Hal yang ketiga, ajar kami untuk membangun hubungan dengan siapa saja. Hubungan yang baik antar manusia, antar agama, bahkan antar sesama seiman, Tuhan. Kalau kami lakukan itu, maka ada begitu banyak peluang di sekeliling kami yang juga bisa kami manfaatkan untuk hormat kepentingan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati suami, istri, ayah, ibu. Engkau berkati keponakan, mertua, mantu. Engkau berkati kakak, adik. Engkau berkati bahkan rekan-rekan teman-teman seiman di dalam Tuhan. Engkau berkati siapa saja yang hadir di tempat ini. Berkati rumah tangga mereka, hidup mereka, keluarga besar mereka Engkau berkati. Engkau berkati pekerjaan, karir mereka Engkau berkati, hidup mereka Engkau berkati, bisnis usaha mereka. Bahkan Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati pergaulan, studi pendidikan mereka. Engkau berkati pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.